Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Naura Esmeralda Apriliza. Kalian adik-adik semuanya bisa panggil aku Naura. Nah, aku tuh punya itu ya, seperti quotes, yaitu matematika itu gampang kok. Jadi teman-teman adik-adik semuanya jangan berpikir kalau matematika itu sulit, karena matematika itu adalah ilmu yang dimana kita itu nantinya bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke subtema 2 dari tematik 4, yaitu pecahan ya teman-teman. Nah, pecahan, apa sih pecahan itu? Bagi teman-teman yang udah tahu pecahan itu apa gitu, pecahan adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang bagian atas dan penyebut itu bagian bawah ya teman-teman. Nah, ini pembilang. Misalnya, ini kan ada pembilang yaitu ada dilambangkan huruf A, terus penyebut itu B. Terus A, B itu bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0 gitu syaratnya untuk pecahan. Kemudian contohnya. Nah, itu kan ada 8 jaring ya teman-teman. Bagian yang diarsir memiliki besar 3/8 bagian dari keseluruhan bagian lingkaran. Nah, yang warna kuning itu kita arsir. Jadi itu ada 3 bagian dari per 8 gitu maksudnya. Nah, oleh karena itu pecahan dapat diartikan juga sebagai perbandingan bagian. Nah, untuk selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai itu pecahan yang memiliki nilai yang sama. Pecahan di atas memiliki nilai yang pertama dari sebelah kiri itu 1/2, kemudian 2/4 dan 4/8. Nah, bagaimana membuat 3 pecahan di atas itu mempunyai nilai yang sama atau senilai? Nah, contohnya yang pertama 1/2 sama dengan itu 1 dikali 2/2 dikali 2. Jadi kan sama dengan 2/4. Jadi 2/4 itu kan senilai ya teman-teman, sama 1/2. Berikutnya juga 2/4. Nah, 2/4 ini itu dikalikan sama 2. Jadi kan dia 4/8. 4/8 itu senilai dengan 2/4 gitu, setengahnya gitu ya. Nah, dari penjelasan di atas itu dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh pecahan senilai dari suatu pecahan, maka dilakukan pengalian atau pembagian pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya nih, kita masuk ke menyamakan penyebut. Yang pertama itu dengan cara penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu misalnya nih ada contoh 1/2 ditambah 2/4. Berarti kita akan menyamakan penyebutnya dulu. Penyebut yang 2 sama 4 ya teman-teman yang bagian bawah. 2 sama 4 kita samakan penyebutnya jadi 4. 4 dibagi 2 itu 2. 2 kali 1 2. Jadinya 2/4 ditambah itu 2/4 sama dengan 4/4 atau 1. Kemudian kalau pengurangan pecahan nih, 1/3 dikurangi 1/9 itu nanti hasilnya 2/9. Gimana caranya? Caranya itu juga sama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu antara 3 dan 9. 3 dan 9 kita cari yang 9. 9 bagi 3 itu ada 3. 3 kali 1 ada 3. Berarti 3/9 dikurangi 1/9. Jawabannya 2/9. Kemudian membandingkan pecahan. Nah, kalau membandingkan pecahan ini tuh yang pertama mengalihkan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi 2 sama 6 itu kan ada 12. Berarti yang satunya 1/2 itu 1/12 dan 3/6 itu ada 3/12. Dah antara 1/12 dan 3/12 mana yang lebih besar? Tentunya kan 3/12. Berarti 1/2 itu kurang dari 3/6 gitu teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh soal latihan ya teman-teman, bisa dikerjakan di bukunya masing-masing, di catatannya masing-masing agar lebih paham mengenai tentang pecahan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari aku. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf ya teman-teman.